Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang Kristen, selama kita hidup di dunia ini, tentunya kita membutuhkan makanan, kebutuhan sehari-hari. Untuk anak-anak kita, mungkin dia butuh biaya untuk sekolah, atau untuk membayar tanggung jawab kita sehari-hari, ya seperti listrik, air, dan segala macam. Maka oleh karena itu kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus bekerja keras. Kita harus rajin, kita tidak boleh menjadi orang yang malas, agar kita bisa mendapatkan penghasilan dan kita bisa membiayai kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh menjadi orang yang malas, sehingga kita akhirnya miskin karena kesalahan kita sendiri. Kita juga tidak bisa mengatakan, oh saya sudah percaya Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara sendiri, tapi kita tidak mau bekerja. Nah, itu juga sama saja bohong. Nah, ada orang-orang Kristen tertentu yang tidak mau bekerja. Bahkan lebih parahnya lagi, mengaku Kristen, tapi demi mendapatkan uang, dia tidak mau bekerja. Dia pergi mencuri, dia pergi merampok, dia pergi korupsi, dan lain-lain. Nah, itu tidak boleh kita lakukan sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, kita harus bekerja dengan rajin. Barulah kita berdoa dengan pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita saat. Tapi kalau hanya berdoa tidak mau bekerja, tidak akan bisa. Hanya bekerja juga tidak mengandalkan Tuhan, itu juga tidak bisa. Jadi dua-duanya. Nah, tetapi kita harus bekerja keras. Kalau kita membaca firman Tuhan di kitab Amsal pasal 14 ayat 23, di sini dikatakan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jerih payah artinya apa? Dengan maksimal berusaha, dengan kerja keras, ya, dengan tangannya sendiri, pikirannya sendiri, tenaganya sendiri, ya, dengan sepenuh hati. Di sini dikatakan ada keuntungan, ya tidak akan sia-sia. Ya, kerja keras tidak akan mengecewakan kita. Walaupun mungkin dalam prosesnya itu begitu berat, begitu sulit, atau mungkin membutuhkan waktu yang begitu lama. Tapi pada akhirnya kita akan mendapatkan keuntungan, ada penghasilannya, saudara-saudara. Ya, contohnya dalam hal usaha, kita membuka sebuah toko. Ya, kalau kita bekerja keras untuk mengurus toko kita itu, kita memberikan perhatian kita, tenaga kita, hati kita sepenuhnya, maka pasti, ya, walaupun awalnya sulit mendapatkan, ya, pelanggan, sulit terjual, tapi dengan usaha kita, dengan berdoa kepada Tuhan, maka pasti suatu hari usaha kita itu akan ada penghasilan. Ataupun kita bekerja, ya, kepada orang lain, kalau kita bekerja sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan penghasilan. Maka di sini dikatakan ada keuntungan. Tetapi sebaliknya, kalau hanya kata-kata belaka saja, itu hanya mendatangkan kekurangan saja atau membawa kita kepada kemiskinan. Kita hanya pintar ngomong tapi malas pergi bekerja, tidak mau bekerja. Kita di rumah terus, tidak mau berusaha. Bagaimana kita bisa, ya, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari? Ataupun kita buka toko, kita hanya mengatakan saya punya toko, tapi kita tidak urus bagus-bagus. Maka bagaimana kita bisa, ya, mendapatkan keuntungan, mendapatkan hasil yang bagus? Sama juga dalam hal studi kita ataupun dalam belajar kita, kuliah kita. Kalau kita tidak kuliah, belajar sungguh-sungguh, tidak akan ada hasilnya. Kalau kita malas-malas, tak mau belajar, maka tidak ada, ya, hasil yang baik yang akan kita bisa tuai. Nah, jadi saudara-saudara harus pergi bekerja dan bekerja keras. Selagi Tuhan memberikan kita kekuatan, ya, memberikan kita kesehatan, kita pergi bekerja dengan mengandalkan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang malas.
Orang Kristen tidak boleh punya sikap seperti demikian. Apa kata firman Tuhan di kitab 2 Tesalonika? 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-10. Ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau kamu tidak mau bekerja, malas-malasan, ataupun kamu bekerja tapi tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak memberikan perhatian dan usaha yang maksimal, maka dikatakan janganlah ia makan. Lagian apa yang mau dimakan kalau tidak ada hasilnya? Dan di sini adalah teguran bagi kita juga. Jangan pergi yang hanya menebeng kepada orang lain untuk makan. Ya, mending kamu tidak usah makan karena kamu tidak mau bekerja. Ya. Apalagi kamu pergi melakukan hal yang jahat, pergi mencuri, merampok. Nah, itu adalah tindakan yang jahat. Kamu tidak mau bekerja saja, kamu sudah bersalah. Ditambah lagi kalau kamu pergi mencuri, kamu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, selama kita hidup di dunia ini, kita orang Kristen, mari kita bekerja keras agar kita bisa makan dari hasil jerih payah kita. Mari kita bekerja dan berdoa. Tuhan akan memelihara kebutuhan kita. Kita punya Tuhan. Tuhan sanggup memelihara kita, tapi kita lakukan bagian kita, kita pergi bekerja. Ya, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita dan Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.